Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadliana sebagai moderator dan sekaligus pemateri kedua, yang dimana pemateri pertama yaitu Ariska Permadani. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi yang biasanya menunjukkan adanya kontrol pengawasan dan pengendalian perusahaan dan bagaimana langkah-langkah dalam pengendalian adanya gejala tersebut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemateri pertama saya persilahkan. Tanda-tanda bahwa perusahaan memerlukan pengendalian yang lebih baik meliputi 1. Kinerja keuangan yang buruk. Penurunan tajam dalam laba, peningkatan biaya secara signifikan atau masalah dalam manajemen kas bisa menunjukkan perlunya pengendalian keuangan yang lebih baik. Pengawasan pada kinerja keuangan yang buruk mengacu pada tingkatan memantau, mengevaluasi, dan mengelola secara aktif kesehatan finansial perusahaan. Ini melibatkan pengamatan terhadap perusahaan metrik keuangan seperti pendapatan, biaya, arus kas, dan laba, serta melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penurunan atau ketidakstabilan dan yang signifikan dalam kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengendalikan situasi tersebut agar perusahaan yang dapat tetap sehat. 2. Ketidaksesuaian atau kebijakan atau regulasi. Jika perusahaan tidak memenuhi kebijakan internal atau eksternal, dibutuhkan pengendalian yang lebih ketat. Ketidaksesuaian dengan kebijakan atau regulasi merujuk pada situasi di mana perusahaan tidak mematuhi aturan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah, badan pengatur, maupun kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Ketidaksesuaian dengan kebijakan atau regulasi dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk denda, sanksi, reputasi yang rusak, atau bahkan tindakan hukum. Oleh karena itu, pendidikan untuk memiliki sistem yang kuat untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap berbagai aturan dan kebijakan yang berlaku. Ini termasuk peninjauan berkala terhadap kebijakan, pelatihan karyawan, dan proses auditing yang tepat guna untuk memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi aturan yang berlaku. Untuk memastikan 3. Keamanan informasi yang terancam. Jika terjadi pelanggaran keamanan data atau ancaman terhadap informasi sensitif, diperlukan langkah-langkah pengendalian IT yang lebih kuat. 4. Kinerja operasional yang menurun. Jika ada penurunan dalam efisiensi operasional atau kualitas produk jasa, pengendalian operasional harus diperkuat. Kinerja operasional yang menurun mengacu pada kondisi di mana efisiensi, produktivitas, atau kualitas operasional suatu perusahaan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Gejala ini muncul dalam berbagai bentuk seperti penurunan efisiensi, penurunan produktivitas, 3. Kualitas yang buruk, 4. Konflik atau ketidaksamaan dalam operasi. Ketika terjadi kinerja operasional yang menurun, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses, sistem, atau bagian operasional yang terpengaruh. Tindakan perbaikan harus dilakukan dengan mengidentifikasi akar penyebabnya dan mengendalikan kinerja operasional ke tingkat yang diharapkan. Ini bisa melibatkan perbaikan proses pelatihan karyawan, investasi dalam teknologi atau infrastruktur yang lebih baik, atau restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Langkah-langkah untuk mengendalikan gejala tersebut meliputi 1. Penyusunan kebijakan dan prosedur. Membuat kebijakan yang jelas dan prosedur yang terperinci untuk mengatur berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan. Dalam konteks pengendalian, penyusunan kebijakan dan prosedur penting karena 1. Membuat konsistensi kebijakan dan prosedur membantu memastikan bahwa setiap orang di perusahaan memahami cara kerja yang diharapkan dan bertindak sesuai dengan standar tertentu. Kedua, mengatur tindakan. Mereka memberikan panduan tentang langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam berbagai situasi yang membantu dalam mengendalikan proses operasional dan keuangan. Yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi rutin. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja keuangan,
kepatuhan, keamanan informasi, dan efisiensi operasional untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan pengendalian untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman yang baik. Yang keempat adalah implementasi sistem informasi yang aman, menggunakan sistem informasi yang aman dan melakukan tindakan pencegahan siber untuk melindungi data perusahaan. Yang kelima adalah audit dan pemeriksaan. Yang ketiga adalah mengurangi risiko. Dengan memiliki kebijakan yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya dengan lebih efektif. Yang keempat adalah memastikan kepatuhan. Kebijakan dan prosedur juga memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi, standar industri, dan aturan internal yang merupakan bagian penting dari pengendalian. Yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Mereka membantu dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja. Penyusun kebijakan dan prosedur memerlukan pemahaman yang baik tentang tujuan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan bagaimana mengelola proses secara efisien. Langkah ini membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk pengendalian yang efektif dalam berbagai aspek perusahaan. Melakukan audit secara rutin untuk menilai efektivitas kontrol internal dan menemukan potensi masalah sebelum menjadi besar. Yang keenam adalah perbaikan berkelanjutan. Selalu berupaya untuk memperbaiki proses dan kontrol dengan belajar dari setiap kegagalan atau kesalahan yang terjadi. Menerapkan langkah-langkah ini secara terus-menerus dapat membantu perusahaan menjaga kontrol yang baik atas berbagai aspek operasional dan keuangan mereka. Sekian pemaparan materi tentang gejala dan langkah-langkah untuk menghadapi adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.